Halo semua bosku, kembali lagi di Bang Ya Channel. Jadi video kali ini kita ngobrol santai lagi ya tentang usaha perkonteran. Nah, di video kali ini kita akan bahas gimana sih cara menentukan atau tips untuk menentukan tempat pengambilan ataupun grosiran aksesoris yang baik dan bagus untuk counter ke depannya, karena menentukan tempat grosiran, tempat pengambilan grosir aksesoris itu sangat menentukan untuk kemajuan ataupun keberlangsungan counter ke depannya, teman-teman. Nah, di sini sekali lagi saya tidak ingin menggurui ataupun merasa so paling tahu, tapi saya hanya menjelaskan apa yang saya alami dan orang-orang pernah sharing kepada saya, teman-teman. Nah, untuk menentukan tempat grosiran, teman-teman wajib memperhatikan beberapa aspek, misalnya dari segi garansi, keaslian barang, harga dan lain sebagainya. Di sini kita akan bahas satu persatu, teman-teman. Nah, mungkin seandainya teman-teman belum buka counter dan yang pastinya belum punya sales yang resmi ataupun sales yang menetap, yang setiap kunjungan itu ada datang ke counter, pasti teman-teman bingung kan dimana sih cara ngambilnya dan sebagainya. Nah, coba teman-teman cari tahu di daerah teman-teman aja. Jadi saran saya jangan ambil online, teman-teman, ambil secara offline dulu untuk teman-teman tahu mengecek ataupun memilih sendiri aksesoris yang memang berkualitas. Nah, saat teman-teman sudah menemukan tempatnya, biasanya counter-counter yang lebih besar ataupun penyedia jasa grosir itu biasanya ada, teman-teman, di setiap daerah itu biasanya ada. Nah, seandainya sudah ketemu, teman-teman, yang perlu teman-teman tanyakan yang pertama adalah jangan harga dulu, tapi berapa lama garansi yang berlaku setiap kita mengambil grosiran. Karena ini sangat penting, teman-teman, karena aksesoris itu dia jangka panjang. Jadi seandainya teman-teman, contohnya seandainya teman-teman beli aksesoris di bulan Februari, terus nanti di bulan Oktober seandainya baru laku ataupun baru terjual dan ada mengalami masalah, misalnya kayak handset nggak ada suaranya atau headset bluetooth nggak ada, baterainya nggak mau naik dan sebagainya, itu wajib teman-teman konfirmasi dulu ini garansinya sampai kapan. Mungkin ada yang 3 bulan, mungkin ada yang 1 tahun, mungkin ada selama notanya masih ada. Jadi teman-teman tanyakan tersebut. Jadi masalah harga belakangan dulu, teman-teman tanyakan dulu masalah garansinya. Seandainya masalah garansinya sudah oke, barulah teman-teman untuk cek-cek harga. Mungkin di tempat teman-teman ada mungkin sekitar 3 atau 4 toko ataupun tempat grosiran. Nah, teman-teman bisa bandingkan tersebut. Jadi perlu teman-teman pertimbangkan adalah untuk masa garansi dan juga harganya. Dan juga untuk setelah itu teman-teman lanjut mengecek kualitas barangnya. Nah, mungkin seandainya grosiran tersebut memiliki ataupun menjual grosiran barang-barang yang sudah memiliki brand ya, misalnya kayak Vivan, kayak Robot, kayak Rexy, kayak DAP. Nah, itu kan sebenarnya sudah bagus, teman-teman, tergantung serinya aja teman-teman pilih. Tapi kebanyakan kadang ada yang grosiran kayak handset yang JBL ala-ala handset Vivan, Vivo, Oppo, merek brand-brand HP yang abal-abal. Itu kan banyak juga, teman-teman. Nah, teman-teman tanyakan aja yang penting garansinya. Dan kalau memang bisa teman-teman cek, ya teman-teman cek aja kayak gitu, teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah pertama garansinya, terus harga, lalu kualitas produknya. Jadi kenapa tadi saya di awal saya sarankan jangan online dulu, karena seperti ini, teman-teman. Karena kalau online itu garansinya pasti, misalnya contohnya kita beli di toko oren, garansinya adalah garansi barang tiba aja, teman-teman. Dan seandainya teman-teman beli grosiran, misalnya kabel data 1 toples, nggak mungkin kan teman-teman coba satu-satu semuanya, ataupun beli handset 20 piece teman-teman cobain satu-satu, kan nggak mungkin. Nah, jadi kalau di Shopee itu garansinya cuma saat barang datang. Nggak, misalnya teman-teman belinya di Januari, terus permasalahannya baru kelihatan misalnya di bulan Februari, itu nggak bakal bisa diretur, teman, percaya sama saya. Jadi nggak bakal bisa diretur, kecuali teman-teman beli online tapi memang kenal dari misalnya teman-teman di Kalimantan, terus belinya di Pulau Jawa karena nonton di YouTube ataupun lihat di TikToknya dan teman-teman beli order. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi perlu teman-teman ketahui juga, seandainya teman-teman beli handset dengan modal 10.000 misalnya, terus ada masalah ataupun ada kerusakan dan teman-teman mau klaim, kan otomatis teman-teman harus mengeluarkan ongkir lagi, teman-teman, untuk kirim, dan harga ongkirnya pastinya lebih mahal daripada harga barangnya. Nah, itulah kenapa saya sarankan untuk belanja aksesoris yang offline dulu ataupun di sekitar daerah teman-teman. Nggak apa-apa harganya beda 2.000, 5.000, itu nggak apa-apa. Yang penting masa garansi dan perputaran modal teman-teman aman. Jadi nggak ada barang hangus, yang namanya barang hangus atau barang rusak nggak bisa dijadikan uang, dan otomatis modal pun kita tertahan seperti itu. Jadi lebih baik teman-teman yang mau grosiran itu lebih baik ambil secara offline dulu daerah teman-teman. Nah, beda halnya seandainya teman-teman sudah buka counter. Nah, terus di counter teman-teman nanti biasanya dikunjungi oleh sales, entah dari sales dari toko-toko ataupun distributor besar di daerah teman-teman, ataupun dari
sales-sales resmi, misalnya dari sales ereksi atau sales DAP atau sales dari robot Vivan dan lain sebagainya. Jadi kalau seperti itu salesnya datang itu aman teman-teman, insya Allah aman. Yang pasti teman-teman tanyakan aja. Contohnya kayak di robot Vivan itu nggak ada masa garansinya, jadi garansinya terus hidup teman-teman selagi kita masih join di aplikasi e-booknya ya. Jadi contohnya waktu itu saya ada order handset itu lumayan, harganya cuma 35.000 teman-teman, tapi setelah beberapa lama baru ketahuan ada yang bermasalah saat konsumen beli dan kita coba dan ternyata nggak mau hidup sebelah. Nah terus saya coba klaim dan ternyata bisa, dan setelah saya cek itu kurang lebih hampir 8 bulan teman-teman, hampir 8 bulan handset tersebut yang mengalami kerusakan itu baru kejual ke konsumen. Ternyata rusak, otomatis kita ganti dengan yang lain, dan kita yang penting ada packingnya, ada bungkusnya, dan kita hubungi ke salesnya dan langsung ditukar dengan baru. Itu nggak sampai 2 minggu udah datang teman-teman. Ataupun bisa juga dikirim setelah kita order, nanti dikirim sekaligus dengan paket yang kita order, seperti itu. Nah jadi buat teman-teman semua yang baru mau buka counter, bingung cara ambil grocery di mana, semoga bermanfaat ya. Jadi coba teman-teman ikutin saran saya tadi, lebih baik teman-teman ambil offline, nggak apa-apa, harganya sedikit mahal nggak apa-apa, yang penting teman-teman pastikan dulu untuk garansinya, terus harganya, lalu dengan kualitasnya, seperti itu teman-teman. Nanti seandainya teman-teman sudah buka counter, dan sales pasti akan cari counter teman-teman, dan coba aja teman-teman daftar. Yang penting salesnya sales resmi ya teman-teman, jangan sales abal-abal, apalagi perorangan biasanya agak ribet, agak susah kalau ada masalah gak apa, dan banyak aja alasannya, stok kosong lah dan sebagainya. Tapi seandainya teman-teman berurusan dengan sales yang memang memiliki afiliasi yang sesuai ya, dan sesuai ataupun memang dari sebuah perusahaan, itu insya Allah aman teman-teman. Tapi sekali lagi jangan terlalu teman-teman tergiur dengan harga murah, misalnya dari postingan di Facebook, TikTok dan sebagainya. Teman-teman jangan mudah tergiur, karena di balik harga murah pasti ada kualitas yang hancur-hancuran ataupun ada kualitas yang disembunyikan, seperti itu teman-teman. Jadi buat teman semua, semoga video ini bermanfaat. Jika ada masukan ataupun kurangnya bisa teman-teman langsung tambahkan, teman-teman komen aja di sini, kita bebas berdiskusi ya. Kita saling berbagi informasi, yang buruknya kita buang, yang baiknya kita ambil. Oke, untuk video kali ini aja. Buat teman-teman semua jangan lupa like, comment, subscribe. Saya selalu jangan lupa bahagia. Bye, salam sukses.